Oke, ini jembatan merah dan kita akan pergi ke rumah hantu. Guys, berani nggak? Wah, Dukun Putri ini. Sajikan es teh horor. Waduh. Seperti apa rasanya? Ikuti ke dalam. Silakan ya, barangkali ada 3 yang berwarna hitam, enggak? Iya, ada. Tunggu di sini dulu ya. Oh, tunggu, iya. Ya, hitam. Salah. Eta yang ada tulisan ini. Mari silakan ya, Kak, barangkali ada 3 yang berwarna hitam, Kak. Ini Dede, masuk lagi. Dia satu lagi mana? ini. Oh, sih. Oke, saya jelaskan. Gimana? Aku kagetan emangnya. Semaput nang kono piye? Kayaknya ini mah ini modus. Ya, enggak, supaya mau masuk. Ya, masuk. Oke. Silakan masuk. Silakan masuk. Saya tahu Aku SD. mau tengok. Kaca benggala, cermin ambisi nafsu keduniawian. Gejolak berawalkan penderitaan. Kaca benggala, cermin impian yang hilang dan hinaan. Dendam merasuk jiwa di perjalanan. Cermin ambisi alam keduniawian. Gejolak beralaskan penderitaan. Kaca benggala, cermin besar kehidupan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi, Santi Om. Sampurasun. Sugeng Rawu, ken kabari, apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan dilancarkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, mudah-mudahan ketemu. Bagi yang kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh. Satu hati, satu jiwa, satu chemistry. Dan mudah-mudahan saja ternyata jodoh kita adalah seorang elit global, pemirsa. Waduh. Atau mertua kita adalah juragan MBG, pemirsa. Waduh, juragan sawit, pemirsa. Waduh. Ada pepatah bilang, apapun jodoh kita, yang penting minumannya teh botol sosro. Apapun jodoh kita adalah jodoh yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji syukur dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Halo guys, apa kabar guys? Ubur-ubur ikan teri guys, selamat pagi. Pagi menjelang siang. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan saja kita semua tetap sehat. Di episode ke-33 Perjalanan Epik Jogja Selawe, Jogja 25, Jogja tahun 2025, yang tayangnya ketika musim pancaroba, pemirsa. Waduh. Ketika musim Godzilla menginjak-injak Nusantara, pemirsa. Oke, pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang baru datang di episode ke-33 mungkin agak pusing 7 keliling ya. Seperti Donald Trump yang sedang memikirkan Selat Hormuz, pemirsa. Waduh. Atau Netanyahu ya yang pusing 7 penjuru mata angin. Waduh. Sedang dikepung, pemirsa. Dikepung, diinjak gorila, Godzilla. Waduh. Ya, kembang kempis menuju kepunahan tahun 2027. Kalau Godzilla itu datang menginjak-injak Israel, ya lebih baik menginjak, pemirsa. Waduh. Supaya Palestina merdeka, pemirsa. Amin. Mungkin saudara mengira memang mengarang-ngarang ya bahwa di dunia ini ada Godzilla. Oleh karena itu saudara tontonlah episode sebelumnya ya. Ketika video ini tayang, negeri kita yang tercinta Nusantara sedang diinjak oleh Godzilla, pemirsa. Waduh. Oleh karena itu bagi saudara yang baru datang, tontonlah episode-episode sebelumnya. Memang sudah cantumkan di link deskripsi, supaya saudara tahu cerita kronologisnya dan konspirasi Mamang. Waduh. Termasuk juga tentang Godzilla
yang mengepung Nusantara pemirsa. Waduh. Ketika berada di studio Alam Gamplong ini, itu artinya memang sudah 300 km dari kota Tasikmalaya di Provinsi Provinsi Jawa Barat, yang kebetulan Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing. Ya insya Allah kelak Kang Deddy akan menjadi gubernur konten pemirsa. Pemimpin Nusantara. Amin. Selain itu, ketika memang berada di studio Alam Gamplong ini, studio Alam Gamplong ini berada di daerah istimewa Yogyakarta. Itu artinya memang sedang berada di Tanah Sultan. Kebetulan Yogyakarta sedang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Memang berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan beliau sehat-sehat selalu dan berumur panjang. Bagi Mamang, beliau adalah Sultan kita semua. Ya, Sultan bangsa Indonesia, meskipun memang bukan orang Jogja. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika episode ke-33 ini tayang, negeri kita sedang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia, yang insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan terbebas dari hama-hama, serta bisa mendamaikan dunia. Amin. Karena ketika video ini tayang, dunia kurang baik-baik saja pemirsa. Waduh, dalam berita ya, warga negara Amerika membangun bunker-bunker pemirsa. Para konstruksi bunker payu pemirsa ya. Waduh, laku pemirsa. Karena ya hawa-hawanya perang dunia ketiga ya terasa pemirsa. Mamang sendiri dan kita semua ya berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan itu tidak terjadi perang besar pemirsa. Karena kalau terjadi perang dunia ketiga, apalagi itu perang nuklir ya, saudara siap-siaplah, yang selamat akan kembali ke zaman batu, apalagi yang tidak selamat akan menjadi abu. Waduh. Jadi marilah kita berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan saja dunia kembali damai, dan insya Allah dengan kepemimpinan Sang Presiden Macan Asia akan mendamaikan dunia. Amin. Selain itu, kejadian dan peristiwa yang terjadi di dunia ini yang agak hangat-hangatnya, mungkin inilah pertanda bahwa negeri Palestina akan segera merdeka, terbebas dari hama-hama Israel. Memang sebagai warga bangsa Indonesia, waduh, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan saja Palestina segera merdeka, terbebas dari penjajahan. Merdeka Palestina, Free Palestine, amin. Halo guys, apa kabar guys? Waduh, kita sudah episode ke-33 guys. Nu di belah kulon, nu di belah wetan, ya. Kita sudah episode 33, Perjalanan epik Jogja Selawe, Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-33 perjalanan epik ke-25 ini memang sedang berada di studio Alam Gamplong. Studio alamnya khusus perfilman ya. Ini dibangun oleh Bapak Hanung Bramantio untuk membuat berbagai jenis film pemirsa. Waduh, dari film komedi, film drama, film sejarah, film fiksi, sampai juga film superhero pemirsa. Waduh. Film perjuangan juga ada, film horor juga ada, film drama juga ada, film komedi juga ada, film bokep juga ada. Maaf salah ya. Termasuk film horor ya, dan juga film bokep. Maaf. Ups, salah. Oke pemirsa yang berbahagia, memang sedang berada di studio Alam Gamplong, keliling-keliling studio Alam Gamplong. Studio Alam Gamplong ini letaknya di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta ya. Dengan suhunya semakin panas pemirsa karena menjelang siang. Waduh. Episode ke-33 memang sedang berada di salah satu studionya film khususon film perjuangan pemirsa. Waduh. Berada di Jembatan Merah pemirsa. Jembatan Merah. Waduh. Memang akan melintasi Jembatan Merah pemirsa. Ini adalah salah satu jembatan untuk filmnya Pertempuran Surabaya tahun 1945 pemirsa. Waduh.
Dan ternyata syutingnya ada di studio Alam Gamplong pemirsa. Mamang pun akan melewati jembatan menuju daerah serem pemirsa. Daerah apaan tuh? Saudara penasaran? Tonton sampai tamat pemirsa. Waduh. Nah, ketika melewati jembatan ini, serasa mata batin Mamang melihat ya. Waduh, jembatan ini akan runtuh pemirsa. Waduh, akan membahayakan dan bisa melihat orang-orang yang akan mati pemirsa. Waduh, seperti film Final Destination pemirsa. Waduh, saudara pernah mengenal film Final Destination? Apalagi Final Destination 5? Waduh, di mana dalam salah satu adegan filmnya yaitu si lakonnya itu melewati jembatan San Francisco pemirsa, jembatan terpanjang di Amerika Serikat yang tiba-tiba runtuh pemirsa. Waduh. Namun sayangnya ketika runtuh itu ya, ada seseorang yang bisa melihat masa depan. Masa depan kematian. Waduh, masa depan bencana. Sehingga orang-orang yang berada di dalam bis yang melintasi jembatan San Francisco itu selamat pemirsa. Namun ketika terselamatkan, ada hutang nyawa bagi mereka. Di mana hutang nyawanya itu? Alias kematian yang tertunda. Satu persatu lakonnya meninggal. Ya, sesuai dengan apa yang dia lihat ketika terjadi bencana di San Francisco pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata di dunia ini ya ada istilah kematian. Waduh, setiap orang pasti mati. Setiap makhluk hidup pasti mati. Siapapun itu makhluk hidupnya. Apakah itu saudara manusia, orang ganteng, CEO, presiden, ya, gubernur, ya, preman, waduh, dukun santet, waduh. Pasti akan menghadapi kematian pemirsa. Dan kematian adalah sesuatu yang misterius. Namun di balik itu ternyata kita punya radar pemirsa. Radar. Waduh. Radar akan menghadapi suatu musibah, termasuk juga kematian. Kira-kira apa itu radarnya? Saudara nggak usah bertapa di bawah pohon beringin pemirsa. Tidak usah pergi ke suatu tempat, ke gunung. Waduh, apalagi ya ritual-ritual yang aneh-aneh pemirsa. Karena setiap manusia, kalau kita mengetahui ilmunya, sudah tersedia radar-radar kehidupan untuk masa depan. Radar-radar di mana kita bisa mengetahui, merasakan dan apa yang akan terjadi di masa depan pemirsa. Waduh. Mendeteksi apa yang akan terjadi di masa depan, di masa yang akan kita lalui. 1 menit, 1 jam, 1 hari, 10 hari, 1 tahun, mungkin juga 20 tahun ke depan pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-33 Mama akan sedikit cerita tentang radar manusia yang bisa mendeteksi masa depan. Dan ini tidak usah saudara pergi ke dukun pemirsa. Saudara menyimak video ini, siapa tahu bermanfaat ya. Nggak usah pergi ke dukun pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang tertarik dengan cerita episode ke-33 tentang radar manusia untuk masa depan, saudara menyimak sampai tamat. Siapa tahu bermanfaat ya. Namun bagi saudara yang tidak tertarik, simpel dengan Mamang ya, skip aja lah. Karena kuota internet saudara tidak tercover dana BOS, tidak tercover dana hibah, dana LPDP, apalagi dana BPJS. Apalagi minta ke Mamang ya. Mamang aja kan belum jadi presiden ya. Waduh, Mamang aja kan mencari WiFi gratis untuk mengupload video episode ke-33 ini. Oleh karena itu bagi saudara yang tidak tertarik, skip aja. Yang tertarik, tonton sampai tamat. Bagi yang menonton sampai tamat, Mamang akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan saja saudara atau anak cucu cicit saudara dilancarkan rezeki. Dan mudah-mudahan saja salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini, atau seorang CEO miliarder. Amin.
Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang pun berbicara sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Bagi saudara yang mempunyai pendapat, kita sharing-sharing di kolom komentar. Yang penting komentar saudara tidak berbau-bau massa, tidak berbau-bau abu randa atau bikin keonaran atau menggonggong seperti abu randa ya, yang bikin keonaran di channel Mamang. Mamang sebagai admin otoriter akan skip siapapun yang bikin keonaran di channel Mamang, karena channel Mamang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Dilansir dari Wikipedia, Final Destination. Final Destination adalah film horor supranatural Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2000 tentang sekelompok belajar yang menipu kematian. Waduh, menipu kematian nih. Setelah terhindar dari kecelakaan pesawat ketika sebelumnya seseorang dari mereka melihat pertanda kematian sebelum naik pesawat. Waduh. Tetapi tidak lama setelah itu mereka mulai tewas satu persatu setelah kecelakaan misterius yang menimpa mereka. Skripsi film ini awalnya ditulis oleh Jeffrey Reddick sebagai catatan spekulasi untuk X-Files. X-Files ini adalah salah satu film tentang alien tuh misal. Waduh. James Wong, seorang sutradara, bekerja sebagai penulis, direktur, dan produsen serial tersebut. Cerita ini memiliki beberapa kesamaan dengan episode The Twilight Zones berjudul 22. Film diproduksi oleh New Line Cinema. DVD-nya diresmikan pada tanggal 26 September tahun 2000. Film ini merupakan film pertama dalam serial Final Destination dan dilanjutkan oleh Final Destination 2 tahun 2003, lalu Final Destination 3 tahun 2006, dan The Final Destination tahun 2009, dan terakhir Final Destination 5 tahun 2011, dan paling terakhir juga Final Destination tahun 2025. Diumumkan akan dirilis pada Mei tahun 2025. Jadi dari tahun 2000 sampai tahun 2026 sudah ada 5 film Final Destination. Waduh, kira-kira apa sih isi film Final Destination? Bagi saudara yang belum mengenal apa itu film Final Destination, film Final Destination adalah waralaba film horor supranatural yang menceritakan tentang sekelompok orang yang konon berhasil menipu kematian berkat firasat atau penglihatan masa depan dari salah satu kelompok tersebut. Ada sekelompok orang dan salah satu orangnya ternyata mempunyai supranatural, mempunyai indera keenam, mempunyai firasat dan penglihatan masa depan yang kuat, sehingga mengetahui akan ada kecelakaan maut ya 1 jam, 1 menit, atau mungkin beberapa hari kemudian akan terjadi sebuah peristiwa besar yang merenggut kematian. Namun sayangnya karena ada seorang yang mampu melihat masa depan, akhirnya kecelakaan itu pun tidak jadi, pemirsa, terselamatkan, tidak ada yang meninggal. Waduh. Namun justru disitulah ya yang namanya kematian tetap datang, pemirsa. Mereka justru diburu oleh kekuatan tak kasat mata, yaitu suatu kekuatan untuk membuat mereka mati, menagih janji. Jadi kematiannya adalah dikredit, pemirsa. Waduh. Tak kasat mata atau kematian yang mendatangkan nasib sial, di mana mereka yang seharusnya mati tetapi diselamatkan oleh seorang yang mempunyai ilmu supranatural, mempunyai penglihatan. Nah, orang-orang yang terselamatkan itulah kelak satu persatu direnggut nyawanya. Setelah selamat, mereka justru diburu oleh kekuatan tak kasat mata yang mendatangkan nasib sial untuk merenggut nyawa mereka satu persatu sesuai urutan kematiannya. Waduh. Dalam film Final Destination yang pertama, siswa SMA bernama Alex Browning
menaiki Poly Airlines penerbangan 180 sebuah Boeing 747 bersama teman-teman sekelasnya untuk perjalanan akhir tahun mereka ke Paris dari Bandara Internasional John F. Kennedy, Amerika Serikat. Sebelum lepas landas, Alex mendapat firasat bahwa pesawat akan mengalami kegagalan mekanis. Waduh, yang menyebabkan ledakan di udara, menewaskan semua orang di dalamnya. Sehingga si Alex pun panik, pemirsa. Waduh, ia panik sampai terjadi perkelahian di bandara. Ia panik berteriak-teriak bahwa pesawat yang akan naikinya akan terjadi bencana yang luar biasa. Gara-gara perkelahian itulah, maka ia dan juga temannya dikeluarkan dari pesawat tersebut. Kebetulan pesawatnya belum lepas landas, pemirsa. Bersama juga dengan sahabat yang lainnya bernama Alex Todd Wagner dan juga seorang pacarnya dan juga guru SMA-nya bernama Valerie Layton dan siswa bernama Billy Hadcock dan Claire Rippers. Mereka dikeluarkan karena salah seorang muridnya berkelahi. Ya, kenapa berkelahi? Karena si Alex ini melihat bahwa pesawat ini akan terjadi bencana. Si Alex meminta semua penumpangnya turun. Nah, disitulah terjadi huru-hara, pemirsa. Pihak keamanan bandara tidak ambil pusing, ya. Mereka dikeluarkan termasuk satu rombongannya, sehingga siswa SMA dan beserta guru-gurunya ya tidak jadi berangkat ke Paris, pemirsa, gara-gara ulah si Alex. Setelah rombongan itu dikeluarkan dari pesawat, pesawat itu pun lepas landas meninggalkan Bandara John F. Kennedy, terbang menjauh dari bandara untuk pergi ke Paris. Sedangkan rombongan SMA yang tadinya naik pesawat ya hanya terbengong di kaca bandara melihat pesawat itu terbang jauh, pemirsa. Waduh, jadi study tournya nggak jadi, pemirsa. Outing kelasnya nggak jadi. Waduh. Beberapa menit setelah lepas landas, ketika siswa SMA memperhatikan pesawat itu terbang menjauh dari bandara, tiba-tiba pesawat yang ia lihat ketika terbang itu meledak di udara, pemirsa. Waduh. Nah, disitulah para siswa terbengong antara senang dan juga terkesima, pemirsa. Disitulah siswa-siswa yang tidak jadi pergi baru percaya kepada Alex. Alex ternyata bisa melihat ya di mana pesawat itu akan meledak, akan terjadi bencana, pemirsa. Waduh, seandainya si Alex tidak berteriak-teriak, si Alex tidak bisa melihat masa depan, mungkin mereka sudah meninggal, pemirsa. Setelah itu para penyintas diinterogasi oleh dua agen FBI, Wayne dan Scrap. Yang keduanya mencurigai Alex. 39 hari kemudian setelah menghadiri upacara peringatan bagi para korban ya meledaknya pesawat tersebut, tiba-tiba siswa dan juga rombongan SMA yang selamat itu satu persatu ya meninggal secara tragis, pemirsa. Waduh. Yang pertama, siswa bernama Todd tidak sengaja tergantung di kamar mandi ketika ia sedang memperbaiki kabel, pemirsa. Beberapa hari kemudian, ya, siswa yang lainnya bernama Claire tiba-tiba meninggal, pemirsa, di rumah duka. Lalu berlanjut bernama William Bloodworth. William pun meninggal, ya, tertabrak, pemirsa. Waduh. Jadi pada akhirnya satu persatu siswa yang selamat dari ledakan pesawat tersebut meninggal, namun di waktu yang lain, pemirsa. Nah, itulah keseruan film Final Destination. Selamat dari kecelakaan karena ada salah seorang yang bisa melihat masa depan dengan firasat yang kuat. Namun yang namanya kematian tetap datang ya. Waduh, menagih janji, pemirsa. Meskipun selamat dari pesawat ya tiba-tiba meninggal juga di lain waktu. Nah, ketika dikejar-kejar kematian itulah yang menjadi salah satu
atraksi keseruan dari film Final Destination. Jadi film ini menceritakan seseorang yang selamat dari kecelakaan besar karena ada salah seorang yang mempunyai firasat dan mata batin yang kuat sehingga bisa melihat masa depan. Orang-orang yang selamat itu ternyata ya di kemudian hari meninggal juga pemirsa dengan waktu yang berbeda. Satu persatu orang-orang yang diselamatkan dari mata batin seseorang, orang tersebut mati satu persatu. Nah, disitulah keseruan dari film Final Destination. Setiap film Final Destination selalu dibuka dengan adegan kecelakaan massal, skalanya besar yang mematikan. Firasat dari salah satu karakter utama menyelamatkan sebagian orang sebelum bencana itu terjadi. Namun orang yang diselamatkan itu kelak akan menghadapi maut juga pemirsa, diburu maut, diburu kematian satu persatu. Berikut adalah daftar kecelakaan pembuka di setiap edisi film Final Destination. Yang pertama adalah film Final Destination yang pertama tahun 2000, yaitu kecelakaan ledakan pesawat terbang Flight 180 jurusan Paris di udara, jurusan Amerika Serikat Paris ya, John F. Kennedy, bandara airportnya John F. Kennedy sampai Paris. Di udara meledak pemirsa akibat kerusakan mesin setelah lepas landas. Yang kedua, Final Destination kedua atau Final Destination tahun 2003, yaitu dibuka dengan kecelakaan beruntun yang sangat brutal di jalan tol akibat truk pengangkut kayu gelondongan tiba-tiba lepas menghantam salah satu mobil dan terjadilah kecelakaan beruntun satu persatu. Lalu pada tahun 2006 ada Final Destination 3 atau Final Destination ketiga, dibuka dengan kecelakaan wahana roller coaster di taman bermainnya Devil's Flight karena kerusakan jalur rel akibat sabotase benda asing. Waduh. Lalu ada The Final Destination atau Final Destination 4 tahun 2009, kecelakaan mobil balap di arena balap McKinley Speedway yang terpental menabrak tribun penonton dan memicu keruntuhan dan juga kebakaran fatal. Waduh. Lalu yang terakhir adalah Final Destination 5 tahun 2011, yaitu diawali dengan kecelakaan runtuhnya jembatan gantung North Bay Bridge yang sedang dalam perbaikan akibat kegagalan struktur baja. Lalu Final Destination seri ke-6 tahun 2025 kemarin nih. Filmnya tahun 2025 pemirsa. Diawali dengan kecelakaan runtuhnya sebuah menara tinggi. Menara tinggi yang disetting tahun 1168 akibat kegagalan struktural patah yang disaksikan lewat kilas balik dan firasat seseorang. Jadi kesamaan dalam film ini adalah diawali dengan kecelakaan besar ya, kecelakaan yang dilihat oleh seseorang yang mampu menerawang masa depan sehingga orang tersebut terselamatkan. Namun sayangnya mati di kemudian hari pemirsa. Waduh. Nah, keseruan ketika menghadapi kematian inilah yang menjadi salah satu film tersukses dalam film Final Destination. Jadi Final Destination ini menjual ketegangan pemirsa ketika berhadapan dengan kematian. Ya, termasuk kematian sesudah diselamatkan dari bencana besar ya. Satu persatu orang yang terselamatkan akan mati juga dengan cara yang tragis pemirsa. Disinilah ketegangannya. Melebihi ketegangan ketika saudara melihat pocong, kuntilanak dan genderuwo pemirsa. Waduh. Jadi memang film ini ya dibuat ketegangan, dibuat horor karena menghadapi kematian. Biasanya film horor itu menghadapi makhluk halus pemirsa. Waduh, atau pembunuhan. Tapi dalam film ini tidak ada makhluk halus, tidak ada pembunuhan. Yang ada adalah kematian itu datang. Entah itu tiba-tiba
si pelakunya itu ketika naik mobil tiba-tiba meledak, tiba-tiba kecelakaan, atau tiba-tiba terkena benda tajam pemirsa. Waduh. Nah, disinilah keseruannya menonton film Final Destination. Bagi saudara yang penasaran, saudara bisa tonton di Netflix pemirsa untuk menonton film Final Destination. Sejak film pertama Final Destination ditayangkan pada tahun 2000 sampai terakhir tahun 2025, film tersebut telah mendapatkan perhatian besar dari penonton karena mengangkat cerita yang bisa dibilang dekat dengan masyarakat, yaitu ketakutan akan kematian. Final Destination sebetulnya tidak sekedar mengungkapkan bagaimana ketakutan manusia akan kematian, tetapi lebih jauh daripada itu. Film ini memberikan ruang untuk melihat perspektif menghindari kematian atau melawan hukum alam. Bagaimana tokoh-tokohnya harus berjuang dalam menghadapi tantangan serta berbagai macam hal yang siap merenggut nyawa mereka karena memang mereka ditakdirkan untuk mati. Namun sayangnya digagalkan oleh seseorang yang mempunyai penglihatan. Namun kematian tetap datang di waktu yang lain pemirsa. Waduh. Berbagai cara untuk menghindari kematian dicoba pemirsa. Mulai dari mencari tahu dan menghubungi penyintas yang berhasil lolos dari kematian hingga mencoba menipu kematian dengan berbagai trik dan taktik, strategi. Tokoh-tokoh dalam Final Destination Universe sering digambarkan mengalami penglihatan terkait dengan kematian massal yang akan menimpa diri mereka sehingga mereka berhasil menghindari kematian tersebut. Namun sayangnya kematian itu tetap juga datang pemirsa. Kematian adalah sesuatu yang harus terjadi karena itu adalah takdir Tuhan yang Maha Esa. Dari film ini kita bisa mengambil makna bahwa meskipun kita bisa menghindari kematian namun kematian itu tetap datang di lain waktu pemirsa, alias ditundanya waktu. Jadi intinya dalam kisah film ini adalah bahwa kematian tak bisa dicurangi pemirsa. Kalau sudah waktunya meninggal ya meninggal pemirsa. Waduh. Siapa sangka film Final Destination dari yang pertama sampai yang terakhir tahun 2025 itu berdasarkan kisah nyata pemirsa. Waduh. Dilansir dari FTP channel widyatama.ic.id dengan judul artikel Kisah Nyata di Balik Film Final Destination Bloodiness, Mei 2025. FTP channel widyatama.ic.id. Film Final Destination merupakan film fiksi ceritanya fiksi, tetapi beberapa adegan dan ide dalam film tersebut terinspirasi dari kejadian nyata. Yang pertama adalah kecelakaan pesawat dalam Final Destination yang pertama. Ternyata terinspirasi dari kisah Transworld Airlines 800 yang terjadi tahun 1966, di mana pesawat itu ketika terbang tiba-tiba meledak di atas Bandara John F. Kennedy dan disaksikan oleh beberapa pemuda yang tadinya seharusnya ikut dalam penerbangan itu karena terjadi huru-hara dikeluarkan. Waduh, sehingga ditinggalkan di bandara. Nah, orang yang tertinggal itulah yang selamat pemirsa, sedangkan yang lainnya yang ikut naik kena kecelakaan. Waduh. Jadi film Final Destination yang pertama ternyata terinspirasi dari kisah nyata, yaitu kisah pesawat Transworld Airlines penerbangan 800 tahun 1166. Yang kedua, dalam film Final Destination 2 atau Final Destination kedua itu terjadi kecelakaan beruntun di awal filmnya. Nah, kecelakaan beruntun ini ternyata terinspirasi dari kecelakaan beruntun 125 kendaraan di Interstate 75 yaitu di kota Kenosha County, negara bagian Georgia, yang menginspirasi film tersebut,
di mana 125 kendaraan ini terjadi kecelakaan tragis dan brutal pemirsa. Banyak sekali korbannya. Ada yang terjepit, ada yang kebakaran, bahkan tertimpa gelondongan kayu yang dibawa oleh trailer pemirsa. Waduh. Lalu yang ketiga adalah Final Destination yang ketiga. Nah, ternyata itu juga terinspirasi dari bencana Le Mans tahun 1155 yang menewaskan lebih dari 80 orang. Di mana bencana ini terjadi ketika ada wahana permainan roller coaster tahun 1155. Waduh. Gara-gara bencana itu terjadilah bencana yang sangat-sangat merugikan pemirsa. Yang keempat adalah Final Destination yang terjadi di jembatan San Francisco. Ternyata ini juga terinspirasi dari jembatan Tacoma Narrows tahun 1140 yang runtuh pada tanggal 7 November 1140. Keruntuhan itulah yang menyebabkan banyak sekali korban, terutama kendaraan dan para penumpangnya yang kebetulan sedang berada di atas jembatan. Dan uniknya lagi, kecelakaan itu terjadi ketika jembatan itu sedang diperbaiki, mirip dengan adegan film Final Destination yang kelima. Waduh. Adegan-adegan dari film Final Destination bisa terselamatkan karena ada seseorang yang mempunyai penglihatan masa depan. Ada seseorang yang mempunyai supranatural atau yang kita kenal dengan mata batin masa depan. Orang itu bisa melihat masa depan 1 menit, 1 jam, 1 hari kemudian pemirsa, di mana dalam penglihatannya akan terjadi sebuah bencana besar. Sebenarnya setiap orang mempunyai penglihatan masa depan pemirsa. Waduh, mempunyai radar masa depan yang kita kenal dengan namanya firasat. Waduh. Mungkin saudara tak asing yang namanya firasat. Sebenarnya seseorang, tiap orang yang dilahirkan, bahkan makhluk hidup mempunyai yang namanya firasat. Dari firasat melahirkan yang namanya intuisi pemirsa. Yang menjadi pertanyaan, apa itu firasat dan intuisi? Dua istilah inilah yang menjadikan radar kita di masa yang akan datang. Radar kita untuk melihat masa depan pemirsa. Waduh. Jadi sebenarnya setiap orang itu mempunyai energi untuk meramal atau kejadian yang akan terjadi beberapa jam, beberapa hari atau beberapa menit yang akan datang pemirsa. Yang kita kenal dengan istilahnya firasat dan intuisi. Namun kebanyakan orang tersebut tidak menyadari tentang istilah firasat dan intuisi ini. Atau mungkin tidak memahami, tidak mengenal ilmu firasat dan intuisi ini, sehingga kita buta tentang radar di masa depan pemirsa. Radar waktu yang akan terjadi, waktu yang akan datang, peristiwa yang akan dihadapi. Apa itu firasat? Firasat adalah suatu kemampuan dari dalam diri seseorang untuk merasakan apa yang akan terjadi. Firasat adalah kemampuan mendeteksi, merasakan atau mengetahui sesuatu yang akan terjadi, yang akan menimpa dirinya, tanpa melalui penalaran logis terlebih dahulu. Secara umum, fenomena psikis ini sering disamakan dengan intuisi, kata hati, tanda-tanda, kilah-kilah, atau juga perasaan, pemirsa. Perasaan tapi yang aneh, pemirsa. Karena kata firasat memiliki beberapa konteks populer di Indonesia. Berikut adalah penjelasan berdasarkan sudut pandang yang paling sering dicari. Secara psikologis, firasat sering disebut sebagai intuisi atau kepekaan tinggi terhadap perubahan lingkungan. Dilansir dari halodoc.com, ini adalah laman untuk khusus kedokteran ya. Indra keenam, firasat tajam atau ilmiah, kenali cirinya. Indra keenam bukanlah mitos, tetapi ini adalah kepekaan otak seseorang misal. Ringkasnya, secara singkat, indra keenam atau extrasensory perception
atau ESP adalah kemampuan kognitif untuk menerima informasi di luar panca indera fisik seperti intuisi tajam, firasat, atau telepati. Fenomena ini sering dikaitkan dengan kepekaan otak, terutama anterior cingulate cortex atau ICC ya, serta memiliki interpretasi ilmiah dan spiritual yang beragam. Indra keenam atau dikenal dengan ESP merupakan kemampuan kognitif manusia untuk menerima informasi di luar saluran panca indera. Panca indera itu ada pendengaran, ada penglihatan dari mata, pendengaran dari telinga, penciuman bau dari hidung, penciuman rasa dari lidah ya, dan juga tangan dan kulit pemirsa. Nah, di luar itu ternyata otak kita mempunyai indera keenam ya, yaitu mendapatkan informasi di luar panca indera, di luar dari penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan pengecap. Informasi tersebut diterima melalui pikiran, seringkali dalam bentuk intuisi tajam, firasat kuat, atau bahkan telepati. Secara ilmiah, beberapa teori mengaitkan kepekaan dengan aktivitas otak. Salah satu area yang diduga berperan dalam anterior cingulate cortex ICC yaitu bagian otak yang terlibat dalam pemrosesan emosi dan pengambilan keputusan serta respon terhadap perubahan lingkungan. Nah, indera keenam ini ada beberapa jenis. Yang pertama disebut dengan telepati, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi atau membaca pikiran orang lain tanpa menggunakan bahasa verbal atau isyarat fisik. Bahkan bisa berkomunikasi dengan seseorang tanpa menggunakan handphone, tanpa menggunakan alat telepon, meskipun orang tersebut berada dalam jarak yang sangat jauh. Waduh, tanpa berteriak-teriak juga. Itu namanya telepati. Yang kedua, clairvoyance, yaitu kemampuan untuk mendapatkan informasi tentang suatu peristiwa, objek, atau tempat tanpa berada di sana secara fisik atau menggunakan indera biasa. Ini sering disebut sebagai melihat jarak jauh. Ya, misalkan seseorang berada di Australia, melihat peristiwa yang berada di Eropa, ya, tanpa melihat media sosial, tanpa menggunakan media massa, tanpa menggunakan telepon, tapi orang tersebut tahu ya kejadian itu dalam jarak yang sangat jauh. Yang ketiga adalah precognition, yaitu kemampuan untuk mengetahui atau merasakan kejadian yang akan terjadi di masa depan sebelum hal itu benar-benar terjadi. Ini bisa berupa firasat atau penglihatan. Nah, precognition inilah yang terjadi dalam film Final Destination, di mana seseorang bisa melihat ya fenomena yang akan terjadi beberapa jam, menit, atau mungkin waktu berikutnya pemirsa. Ada juga yang disebut dengan retrocognition, itu kebalikan ya. Seseorang bisa melihat masa lalu, merasakan masa lalu ya, melihat kejadian masa lalu. Misalkan kejadian pembantaian di suatu tempat pada tahun 1965 pemirsa. Waduh, meskipun dirinya belum lahir pada tahun itu, tapi ia bisa melihat adegan-adegan kejadian itu. Biasanya saudara yang suka nonton film kisah tanah Jawa ya, Om Hao, ketika datang ke suatu tempat bekas penjajahan Jepang ya, Om Hao bisa menceritakan apa yang terjadi di tempat tersebut, karena Om Hao bisa melihat ya adegan-adegan yang terjadi pada masa lalu pemirsa, ketika dijajah oleh Jepang. Waduh. Jadi ada orang-orang yang mempunyai indera keenam retrocognition. Lalu psikokinesis, yaitu kemampuan pikiran untuk mempengaruhi benda fisik. Ya, bendanya jauh, tapi tiba-tiba benda itu bergerak karena pikiran kita. Misalkan dalam pikiran kita melihat piring, saya minta piring itu bergerak, tiba-tiba piring itu bergerak tanpa kita sentuh pemirsa. Waduh. Nah, ternyata ada orang seperti itu, bisa menggerakkan benda dengan pikirannya.
Dan yang terakhir adalah firasat atau intuisi. Ini adalah bentuk kepekaan tinggi terhadap perubahan lingkungan atau situasi. Seseorang dengan intuisi kuat seringkali dapat mendeteksi potensi bahaya atau membuat keputusan yang tepat tanpa dasar logika yang jelas. Karena orang tersebut merasakan dan mengetahui ada sesuatu di depan atau yang akan terjadi. Seperti film Final Destination misalnya. Waduh. Firasat ternyata dimiliki oleh setiap orang. Tak sadar orang tersebut mempunyai firasat Dan firasat tersebut mempunyai bentuk dan jenis. Apa aja bentuk dan jenis firasat? Firasat adalah bentuk suara hati, intuisi atau tanda-tanda yang dirasakan oleh seseorang sebagai isyarat akan terjadinya suatu kejadian di masa yang akan datang. Bentuk firasat sangat beragam, mulai dari bisikan batin, perubahan fisik, hingga tanda yang terbaca dari tubuh seseorang. Atau mungkin seseorang bisa melihat masa depan dalam bayangannya, atau juga dalam impiannya. Bentuk-bentuk jenis firasat. Yang pertama, firasat hati atau dikenal dengan intuisi. Intuisi ini istilah lainnya adalah suara batin, pemirsa, suara hati. Waduh. Suara batin yang tiba-tiba muncul dan terasa kuat di dalam dada, memberikan rasa yakin, cemas atau tenang tanpa alasan yang logis. Misalkan seseorang merasa hatinya tidak tenang ketika akan pergi, Seseorang akan naik bis misalkan, tapi hatinya tidak tenang, terasa gelisah atau mungkin terasa tidak enak. Mungkin saja itu adalah tanda firasat, pemirsa, karena akan ada terjadi sesuatu jikalau saudara naik kendaraan tersebut, pemirsa. Nah, firasat itu bentuknya adalah suara batin atau perasaan hati. Yang kedua adalah firasat fisik atau kejadian tubuh, yaitu respon tubuh tertentu yang diyakini sebagai pertanda, seperti kedutan pada bagian mata atau juga kedutan di bagian hidung, atau juga terdengar suara nging di telinga, pemirsa. Dalam primbon Jawa biasanya arti kedutan, arti suara mendenging di telinga ditulis, pemirsa. Waduh, setiap jam, setiap waktu, atau kedutan di berbagai tubuh mempunyai arti tersendiri. Nah, bagi saudara yang penasaran kalau terjadi kedutan di mata, kedutan di hidung, tiba-tiba hidung bergerak-gerak sendiri, atau mungkin di tangan, tiba-tiba tangan bergetar sendiri. Nah, bagi masyarakat Jawa dikenal dengan istilah primbon. Dalam primbon tersebut ada berbagai jenis kedutan. Nah, kedutan bila terjadi di tangan, konon katanya akan mendapatkan uang. Waduh, saudara penasaran saudara tinggal searching aja di primbon Jawa. Nah, bagi kebudayaan tertentu tanda-tanda fisik ini adalah tanda-tanda firasat, pemirsa, akan terjadi sesuatu di masa yang akan datang. Yang ketiga ada firasat khalqiyah atau fisiognomi. Apa itu fisiognomi? Yaitu bentuk atau ciri fisik luar seseorang, seperti bentuk wajah, kepala, dahi, mata, dan postur tubuh yang mencerminkan watak, akhlak, atau kepribadian, seperti ada tanda tahi lalat. Waduh. Atau juga tiba-tiba kulitnya menjadi merah sebelah, tanda di mana pipi berwarna merah, tanda di mana pipi sebelah kiri tandanya agak hitam, atau juga memar. Nah, ternyata itu semua adalah sebuah tanda, pemirsa, tanda firasat. Beberapa budaya seperti budaya Jawa itu mengenal hal tersebut, ditulis juga tanda-tanda tersebut beserta artinya. Nah, itu karena bagian dari firasat. Yang keempat adalah firasat lewat mimpi. Pesan atau gambaran yang hadir saat tidur dan sering diartikan sebagai simbol atau pertanda suatu peristiwa di masa depan. Biasanya tergambarkan dalam mimpi. Mimpi yang menjadi firasat biasanya mimpi tersebut terjadi menjelang subuh, pemirsa. Atau juga
mimpi yang sering terjadi. Misalkan mimpi terjatuh atau tertabrak mobil, besoknya mimpi tertabrak mobil lagi, besoknya lagi mimpi tertabrak mobil. Kemungkinan ya itu adalah pesan dari alam ya, bahwa dirimu akan mendapatkan bencana yang demikian pemirsa. Jadi mimpi yang sering dimimpikan ya dan mimpinya sama, itu bisa saja adalah pertanda firasat. Oke pemirsa yang berbahagia, ubur-ubur ikan lili, jadi itulah yang dikenal dengan firasat ya. Ternyata firasat adalah ya salah satu bagian radar kita, radar manusia untuk mengetahui masa depan. Sebenarnya kalau kita belajar ilmu firasat ya, tak usah pergi ke dukun, apalagi bertapa di bawah pohon beringin, di bawah batu untuk mengetahui masa depan. Saudara cukup saja ya belajar tentang ilmu firasat, tanda-tanda firasat. Dari mana mang tanda-tanda firasat? Ya saudara searching aja di internet ya, atau buka tentang buku primbon. Biasanya kebudayaan Jawa ya terkenal dengan primbon-primbon firasatnya pemirsa. Karena setiap budaya di Nusantara ini maupun di dunia ya mengenal yang namanya firasat. Bahkan ya bentuk dan jenis firasat dan tanda-tanda firasat itu tertulis pemirsa. Seperti yang ada di kebudayaan Jawa, ditulis dalam sebuah primbon, dikenal dengan primbon Jawa pemirsa. Waduh, tahu firasat, arti firasat, arti mimpi, mimpi juga ada artinya ya. Waduh, dan itu tertulis dalam kebudayaan Jawa. Nah saudara belajarlah ya, di internet adalah tentang primbon Jawa. Nah itulah yang dikenal dengan firasat. Firasat adalah radar kita untuk mengetahui masa depan yang akan terjadi pemirsa. Nah firasat pun ternyata bisa mengetahui tanda-tanda dirinya atau seseorang atau orang lain akan meninggal pemirsa. Waduh, saudara tertarik? Insya Allah memang akan bahas ya di episode yang lain. Karena ini kepanjangan. Lah aku kagetan emangnya. Semaput nang kono piye? Kayaknya ini mah ini modus. Ya, supaya mau masuk. Ya, masuk. Kaget. Oke. Silakan masuk. Silakan masuk. Saya tahu. Aku mau